Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hak merek. Apa itu hak merek? Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang dimaksud eksklusif di sini hanya pemilik terdaftar yang memiliki hak penuh atas merek tersebut. Yang terdaftar dan dilindungi oleh hukum hanya berlaku jika merek itu telah terdaftar dan jangka waktu hak itu diberikan untuk periode tertentu atau dapat diperpanjang. Berikutnya, lingkup hak merek. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam UU nomor 15 tahun 2021 tentang merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa. Sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Hukum perlindungan merek. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur secara komprehensif untuk menjamin kepastian bagi pemiliknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis. Di antara merek, pengajuan, pendaftaran merek, permohonan, pendaftaran, jangka waktu, sampai dengan regulasi mengenai lisensi. Sistem pendaftarannya: 1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun permohonan, serta nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftaran menggunakan unsur warna. Nama negara dan tanggal pemetaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas dan kelas barang atau kelas jasa secara uraian jenis barang dan atau jenis jasa. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang atau jasa. Dalam hal merek, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa bentuk 3 dimensi label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Dalam hal ini, merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi atau rekaman suara. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Lisensi merek atau izin penggunaan. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis untuk menggunakan merek. Paten atau hak kekayaan intelektual tertentu dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi berbeda dengan pengalihan hak karena tidak memindahkan kepemilikan, hanya memberikan izin penggunaan. Dalam praktiknya, dikenal lisensi umum dan lisensi wajib. Menurut pasal 1 angka 13 UU Merek serta pasal 47 UU nomor 15 tahun 2021 tentang merek. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan perekonomian nasional atau menghambat penguasaan serta pengembangan teknologi di Indonesia. Dengan dasar hukum ini, penerimaan lisensi memiliki jaminan legal untuk menggunakan merek.
sedangkan pemilik merek tetap memiliki perlindungan serta kontrol atas penggunaannya. Pada intinya, lisensi berfungsi sebagai izin sah yang memungkinkan pemanfaatan ekonomi atau suatu HKI. Tanpa izin tersebut, penggunaan dianggap melanggar hukum, kecuali dalam batas pengecualian sebagai fair use. Pengalihan hak merek adalah proses perpindahannya kepada kepemilikan hak atas suatu merek dari pemilik asal kepada pihak lain. Berbeda dengan lisensi yang hanya memberikan izin penggunaan. Pengalihan hak merek memindahkan seluruh atau sebagian hak kepemilikan atas merek tersebut. Pengalihan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, jual beli, atau sebab lain yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, pengalihan hak merek harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sah serta hukum dan memberikan kepastian bagi pihak penerima hak. Dasar hukum pengalihan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang merek, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas mereka bersifat benda bergerak, tidak berwujud sehingga dapat beralih atau dialihkan, layaknya harta kekayaan lainnya. Dengan pengalihan, penerimaan hak memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan melindungi merek sesuai peraturan yang berlaku. Kesimpulan, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk digunakan secara sendiri atau mengizinkan pihak lain menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mekanisme pendaftaran merek penting dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas kepemilikan. Lisensi berbeda dengan pengalihan hak merek. Lisensi hanya memberikan izin penggunaan merek melalui perjanjian tertulis tanpa memindahkan kepemilikan, sementara pengalihan hak merek memindahkan kepemilikan secara penuh atau sebagian kepada pihak lain, baik melalui jual beli, hibah, wasiat, pewarisan, maupun sebab lainnya yang sah, diatur di dalam pasal 1 ayat 13 dalam pasal 47 UU Nomor 15 Tahun 2001. Presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.